Update informasi terbaru di proses pencairan BPNT alokasi Mei-Juni, di mana sudah ada perubahan-perubahan terbaru di 6NG untuk progres pencairan BPNT tahap ketiga alokasi bulan Mei-Juni. Dan di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya dalam kolom komentar juga terkait kapankah tanggal pastinya untuk pencairan BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni. Nah, di sini akan kita ulas dan kita berikan informasinya secara lengkap. Lanjut juga kita akan membahas kenapa di 6NG sudah muncul BPNT tahap ketiga periode Mei-Juni. Tetapi di DTKS itu masih keterangan periodenya Maret-April yang seperti ini. Nah, di sini akan kita ulas juga, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid, akurat di program bantuan pemerintah, teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting di pencairan bantuan sosial. Nah, oke sobat, di sini kita akan mengupdate untuk informasi terbaru ya di progres pencairan BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni. Dan kita update-nya hari Senin ini supaya bisa menjadikan tambahan informasi bagi teman-teman yang dari kemarin menunggu-nunggu untuk pencairan BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni. Dan kembali lagi saya ingatkan ya di sini teman-teman. Teman-teman harus bijak dalam menerima setiap informasi. Karena banyak sekali yang menginformasikan dalam akun media sosial kalau BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni itu sudah cair di beberapa hari yang lalu bahkan. Nah, di sini yang perlu teman-teman garis bawahi, hingga saat ini Kementerian Sosial belum menurunkan surat resmi untuk pencairan BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni. Jadi jika ada informasi yang bikin teman-teman itu bingung ya, kenapa kok yang lain sudah cair tetapi saya kok belum cair? Nah, tentu saja ini membuat teman-teman itu sedikit bingung dan khawatir bantuan sosialnya tidak akan cair. Nah, maka dari itu di sini kita akan meluruskan informasi yang beredar, karena kembali lagi di sini kita akan terus memberikan edukasi dan informasi yang bermanfaat supaya teman-teman itu bisa benar-benar mendapatkan informasi yang bukan informasi fake ya teman-teman, ataupun juga informasi yang tidak ada sumbernya. Maka dari itu juga kita selalu memberikan sumber, kita selalu menunjukkan data setiap video-video kita. Contohnya dari hasil pengecekan 6NG yang ada di Supervisor saat kita cek kemarin, di sini sudah muncul beberapa status yang videonya sudah kita tunjukkan, ini dia. Nah, di mana dalam video tersebut sudah sangat jelas perubahan-perubahan status di 6NG. Dan hingga saat ini statusnya yaitu masih proses cek rekening teman-teman. Nah, artinya apa proses cek rekening ini? Lalu, kapankah tanggal pastinya untuk benar-benar dicairkan di BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni? Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami, di mana setelah nama KPM itu muncul terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial, entah itu PKH maupun juga BPNT, selanjutnya di sini nanti akan diverifikasi beberapa data. Nah, yang pertama nanti akan ada kolom burekol ya teman-teman, seperti di samping ini. Burekol ini artinya adalah pembuatan rekening secara kolektif, di mana nanti bagi yang belum memiliki rekening KKS ataupun KPM baru akan diprogreskan membuat rekening baru. Tetapi di sini jika sudah memiliki rekening, biasanya akan ada keterangannya sudah memiliki rekening teman-teman. Nah, selanjutnya setelah burekol ini akan masuk ke dalam tahapan cek rekening. Nah, dalam proses cek rekening ini nanti akan mendapatkan dua hasil, rekening berhasil dan rekening gagal teman-teman. Nah, jadi di sini masih calon. Kenapa saya katakan calon? Karena masih ada peluang untuk gagal cairnya apabila data tersebut tidak padan antara data yang ada di Kementerian Sosial dan data yang ada di bank penyalur. Nah, artinya di sini apa? Artinya dari setiap proses-proses tersebut ini masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi mulai dari kita itu diverifikasi rekeningnya itu sampai
sampai dengan nanti proses pengecekan rekening ini muncul apakah berhasil atau tidak. Jika rekeningnya itu sudah valid, maka nanti akan masuk ke tahap SPM. Nanti akan diturunkan surat perintah membayar. Jika surat perintah membayarnya sudah turun, nah barulah nanti akan ada yang SP2D. Maka akan dilakukan proses pencairan bantuan sosial tersebut, teman-teman. Nah, di sini untuk tanggal pastinya itu tentu saja dari pihak Kementerian Sosial masih belum memberikan informasi. Tetapi yang perlu teman-teman pahami, ini membutuhkan proses dari mulai verifikasi rekening sampai dengan nanti SPM, sampai nanti diturunkan SK pencairan. Nah, setelah di SK pencairan ini benar-benar turun, maka teman-teman akan mendapatkan bantuan sosial tersebut yang bisa teman-teman tarik melalui KKS Bank Himbara. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman itu, waktu fix, tanggal fixnya benar-benar dicairkan itu kita tidak berani menginformasikan karena dari pihak Kementerian Sosial belum memberikan bocoran, dan tentu saja kita tidak bisa memberikan informasi yang kurang valid ya teman-teman, ataupun berita yang cuma opini. Nah, maka dari itu di sini jika kita melihat range tanggal itu sebenarnya kemungkinan memang akan dicairkan pada minggu kedua sampai dengan akhir bulan Juni ini teman-teman. Harusnya sudah cair pada pekan-pekan tersebut dikarenakan sudah mencapai proses verifikasi dan tinggal nanti melihat hasilnya. Setelah hasilnya muncul barulah nanti akan diturunkan untuk SK pencairan. Nah, lalu di sini pertanyaan teman-teman yang lain yaitu terkait di 6NG kan sudah muncul nih untuk status BPNT tahap ketiga yang periodenya Mei Juni. Tetapi kenapa di DTKS data terpadu kesejahteraan sosial yang kita cek melalui halaman website cekbansos.kemensos.go.id masih belum berubah. Statusnya itu keterangannya masih dalam periode Maret-April. Hingga saat ini masih belum berubah juga ya status di sana. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami untuk progres perubahan data yang ada di DTKS ini memang tidak secepat dan tidak real time seperti yang ada di 6NG. Karena di 6NG ini untuk memonitoring bagi para operator di tingkat kabupaten ataupun juga pendamping sosial melihat progres demi progres untuk pencairan bantuan sosial. Nah, di sini nanti jika sudah selesai proses verifikasi dan SK-nya sudah diturunkan untuk penerima bantuan BPNT alokasi Mei Juni, barulah nanti akan muncul perubahan di data terpadu kesejahteraan sosial ataupun DTKS. Dan kesimpulannya bagi teman-teman yang belum berubah juga di DTKS-nya masih keterangan BPNT yang Maret-April, tenang saja, itu bukan berarti tidak akan cair. Tetapi memang saat ini masih progres untuk verifikasi. Dan memang di sini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bahkan di sini untuk yang ada di DTKS itu tidak menutup kemungkinan perubahannya muncul setelah bantuan itu tersalurkan, teman-teman. Jadi memang ada juga ya sebenarnya yang sebelum bantuan cair itu sudah ada perubahan di data terpadu kesejahteraan sosial. Tetapi ada juga setelah bantuannya kita ambil itu baru berubah untuk periodenya yang terbaru. Jadi di sini teman-teman untuk yang ada di DTKS hingga saat ini belum bisa dijadikan patokan ya teman-teman, periodenya memang masih belum berubah, jadi tenang saja. Oke sobat, pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi yang lainnya yang penting terkait pencairan bantuan sosial. Dan pastikan teman-teman share video ini sebanyak-banyaknya ke akun media sosial teman-teman jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.